Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita mau lihat lebih dalam sebuah sumber dari NDC Ministry. Judulnya Respons Aktif Terhadap Firman Tuhan. Ini tertanggal 9 Agustus 2025. Jadi fokusnya itu gimana sih cara kita sebaiknya merespons firman Tuhan? Ajaran yang kita yakini dari Tuhan. Apalagi di zaman sekarang ini ya. Informasi kan banyak banget. Betul sekali, dan ini penting, karena seperti yang Anda bilang, informasi itu kan deras banget arusnya. Iya, deras banget. Seringkali jadi kurang fokus gitu ya, bahkan pas dengerin firman Tuhan. Padahal sumber ini bilang, ini bukan sekedar info biasa loh. Nah, itu dia poinnya. Sumber ini kan menggarisbawahi dari Ibrani 4 ayat 12 ya, bahwa firman Tuhan itu hidup, aktif, punya kuasa. Jadi cara kita respons itu bukan cuma soal etiket rohani aja, tapi ini nunjukin seberapa kita menghargai suara Tuhan yang hidup itu. Oke, menarik. Jadi, gimana tuh caranya merespons secara aktif menurut sumber ini? Mari kita lihat. Sumber ini bagusnya merujuk ke perumpamaan yang mungkin kita semua familiar ya, Matius 13. Oh, yang soal penabur itu? Iya, betul. Yesus kan cerita ada benih firman yang ditabur, terus jatuhnya di macam-macam tanah. Ada yang di pinggir jalan, hilang. Ada yang di batu, tumbuh sebentar, layu. Terus ada yang di semak duri, nggak berbuah juga. Nah, tapi ada yang jatuh di tanah yang baik, yang subur. Dan inilah yang dengerin firman, terus paham, terus akhirnya ya berbuah lebat. Jadi intinya respon kita tuh harus yang kayak tanah subur itu ya, yang menghasilkan sesuatu, bukan cuma masuk kuping aja. Tepat. Dan sumber dari NDC Ministry ini nggak berhenti di situ. Mereka coba kasih langkah-langkah praktis gitu. Gimana caranya biar kita jadi tanah subur itu? Nah, ini yang menarik. Langkah-langkahnya apa aja tuh? Oke, yang pertama, ini kedengarannya simple ya, siap mendengar. Tapi ini bukan sekedar, kebetulan dengar ya. Ini soal kesiapan hati dan telinga yang disengaja. Kita niat mau dengar. Siap mendengar. Oke, berarti menyiapkan diri gitu ya? Iya. Terus yang kedua, nggak cukup cuma siap dengar. Perlu juga berusaha memahami. Jadi aktif gitu loh, mencari tahu apa sih maksudnya, khususnya apa artinya ini buat saya. Oh, jadi ada usaha aktif ya buat mengerti, bukan cuma, oh ya udah denger. Bener banget. Sering kan kita cuma dengar khotbah atau baca Alkitab, tapi nggak bener-bener berhenti sejenak buat tanya, oke, ini maksudnya apa ya buat hidupku sekarang? Iya juga sih. Nah, langkah ketiga nih. Ini yang menurut sumbernya kayaknya agak menantang ya di zaman sekarang, menerima dengan lemah lembut. Mereka kutip Yakobus 1 ayat 21. Lemah lembut tuh gimana maksudnya ya? Apa sekedar oke saya setuju gitu? Nah, ternyata lebih dalam sumber ini jelasin menerima dengan lemah lembut itu artinya kita terima firman itu dengan kerendahan hati. Jadi tanpa ngeyel di dalam hati, tanpa defensif, tanpa ngerasa saya kan lebih tahu atau ini nggak cocok buat saya. Oh gitu. Bahkan ketika firman itu rasanya kayak negur kita atau nantang zona nyaman kita, ini nyambung banget sama menyingkirkan ego kita. Wah ini dalam sih. Jadi kelembutan hati itu kayak kunci pembukanya ya biar firmannya bisa masuk dan bekerja. Bisa dibilang gitu, tanpa itu ya mental lagi firmannya. Kayak tanah yang keras tadi. Oke. Jadi udah siap dengar, usaha paham, terus terima dengan lembut. Ada lagi? Ada, langkah keempat yaitu memelihara firman. Memelihara, maksudnya gimana tuh? Diingat-ingat terus gitu? Lebih dari sekedar ingat. Sumber ini menggambarkannya tuh kayak kita nyimpen barang berharga banget. Dirawat gitu. Jadi memelihara itu ya termasuk disimpan di hati, diingat, direnungkan dalam-dalam, dan nah ini kuncinya, dijalankan. Diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oh, jadi ada aksinya ya? Iya, kayak Mazmur 119 ayat 11 itu loh. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ada tujuannya, yaitu supaya hidup kita berubah. Jadi kalau dirangkum nih, 4 langkah ini, siap mendengar, berusaha memahami, menerima dengan lembut, terus memelihara atau melakukan, tujuan akhirnya bukan buat nambah pengetahuan aja ya? Benar banget, bukan buat koleksi ayat hafalan. Tapi, Tujuannya menurut sumber ini ya, supaya hidup kita ini benar-benar diubahkan, ditransformasi, makin mirip sama karakter Kristus. Itu goal besarnya. transformasi hidup ya. Sumber ini juga ngajak kita refleksi diri kan ya. Kayak, pernah nggak sih kita sengaja atau nggak sengaja nolak firman yang rasanya ganggu? Iya, pertanyaan reflektif yang bagus itu. Atau mungkin
Apa nih satu komitmen kecil aja tapi nyata yang bisa kita buat mulai hari ini buat respons firman lebih aktif? Komitmen kecil ya, itu penting. Jadi intinya tuh sumber ini ngajak kita geser. Dari pendengar pasif jadi responden yang aktif. Yang terlibat gitu loh. Bukan cuma sekali dengar selesai, tapi proses. Telinga siap, pikiran kerja, hati rendah, terus ada tindakan nyata. Semua ikut berperan. Oke, pembahasan yang bagus banget dari sumber NDC Ministry ini. Ada satu kutipan penutup yang mereka kasih yang kayaknya kuat banget ya pesannya. Iya, yang mana tuh? Yang ini, respon yang benar terhadap firman Tuhan akan mengubah dan mentransformasi kehidupan kita. Wah, ini benar-benar negasin dampaknya ya. Setuju. Pengingat yang kuat tentang bagaimana cara kita interaksi sama firman itu bisa ngefek banget ke hidup kita. Nah, ini jadi mikir nih. Sumber ini kan fokusnya ke transformasi pribadi ya. Tapi kalau kita tarik lebih luas, prinsip-prinsip respons aktif ini, dengar, paham, terima, lakukan. Kira-kira gimana ya dampaknya kalau diterapkan dalam skala komunitas atau masyarakat? Pertanyaan menarik itu. Iya kan? Sesuatu untuk kita renungkan lebih lanjut mungkin. Oke deh, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.